proses setelah kegiatan tangkap tangan yang tadi pagi telah kami umumkan mengenai kegiatan tersebut, yaitu kemarin malam sekitar 8:30 kami melakukan kegiatan tangkap tangan, dan tadi sebelum 1x24 jam KPK telah menggelar perkara ini atau mengekspos perkara ini di hadapan seluruh pimpinan KPK, struktural penindakan, penyidik dan penuntut, yang kemudian berkesimpulan ada dugaan peristiwa pidana dan pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami akan sampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan tersebut dengan mengumumkan dan juga melakukan penahanan terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Johanis Tanak dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Nanti akan dibacakan poin-poin dari konstruksi perkara, termasuk siapa yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka serta pasal-pasalnya. Setelah itu nanti kami akan tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan ini. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut, dan mengingat waktu kami persilahkan 3 orang penanya kita fokuskan ya terkait dengan perkara dugaan korupsi berupa suap dalam pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur ini. Baik, kami silakan Pak Johanis Tanak untuk membacakan beberapa poin-poin terkait dengan perkembangan dari tindakan tangkap tangan yang dilakukan di Jawa Timur tersebut. Kami silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam teman-teman semua. Saya didampingi oleh Direktur Penindakan yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan informasi tentang penahanan para tersangka kegiatan tangkap tangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tersebut. Yang pertama, dan kegiatan tangkap tangan ini dilakukan oleh tim KPK mengamankan 4 orang pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat di wilayah Jawa Timur, yang terdiri dari pertama STPS Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Yang kedua adalah RS, staf ahli dari STPS. Yang ketiga adalah AH, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus selaku koordinator Pokmas atau kelompok masyarakat. Kemudian yang keempat, IW alias EENG, koordinator lapangan Pokmas. Adapun kronologis tangkap tangan tersebut diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur atau yang mewakilinya terkait dengan pengurusan alokasi dana hibah. Rabu 14 Desember 2022, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari AH kepada RS sebagai perwakilan STPS di salah satu mal di Surabaya. Selanjutnya, masih di hari yang sama, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat,
tim KPK secara terpisah mengamankan beberapa pihak di lokasi berbeda. STPS dan RS diamankan di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. AH dan IW masing-masing diamankan di rumah kediamannya di Kabupaten Sampang. Kemudian turut pula diamankan uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing berupa Singapura dolar dengan jumlah sekitar 1 miliar rupiah. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK ini. Selanjutnya didahului dengan adanya pengaduan masyarakat, KPK melakukan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup. Maka penyidik menetapkan sebanyak 4 orang sebagai tersangka, yaitu STPS, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 sampai dengan 2024. Kedua, RS, staf ahli dari STPS. Ketiga, AH, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus selaku koordinator Pokmas. Yang keempat, IW alias EEng, koordinator lapangan Pokmas. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023. Yaitu STPS ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, RS ditahan di Rutan KPK pada Kafling C1 Gedung ACLC, dan yang ketiga AH ditahan di Rutan pada Kafling C1 Gedung ACLC, dan IW ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Konstruksi perkara diduga telah terjadi, yaitu untuk tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dalam APBD pemerintah Provinsi Jawa Timur merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar 7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Distribusi penyalurannya antara lain melalui kelompok masyarakat untuk proyek infrastruktur hingga sampai tingkat pedesaan. Terkait pengusulan dana belanja hibah tersebut merupakan penyampaian aspirasi dari usulan dari para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang satu diantaranya tersangka STPS. Tersangka STPS yang menjabat sebagai anggota DPRD sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 menawarkan diri untuk membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah tersebut dengan adanya kesempatan pemberian sejumlah uang sebagai uang muka atau ijon. Adapun yang bersedia untuk menerima tawaran tersebut yaitu tersangka AH selaku Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus koordinator Pokmas. Dugaan ada kesepakatan antara tersangka STPS dengan tersangka AH setelah adanya pembayaran komitmen fee ijon, maka tersangka STPS juga mendapatkan bagian 20% dari nilai penyaluran dana hibah yang akan disalurkan, sedangkan tersangka AH mendapatkan bagian 10%. Besaran nilai dana hibah yang diterima Pokmas
yang penyalurannya difasilitasi oleh tersangka STPS dan juga dikoordinir oleh tersangka AH selaku koordinator Pokmas, yaitu di tahun 2021 telah disalurkan sebesar 40 miliar rupiah. Di tahun 2022 telah disalurkan sebesar 40 miliar rupiah. Agar alokasi dana hibah untuk tahun 2023 dan tahun 2024 bisa kembali diperoleh Pokmas, tersangka AH kemudian kembali menghubungi tersangka STPS dengan bersepakat untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai ijon sebesar 2 miliar. Mengenai realisasi uang ijon tersebut dilakukan pada tanggal 13 Desember 2022, di mana tersangka AH melakukan penarikan tunai sebesar 1 miliar rupiah dalam pecahan mata uang rupiah di salah satu bank di Sampang dan kemudian menyerahkan kepada tersangka IW untuk dibawa ke Surabaya. Selanjutnya tersangka IW menyerahkan uang 1 miliar rupiah tersebut pada tersangka RS sebagai orang kepercayaan tersangka STPS di salah satu mal di Surabaya. Setelah uang diterima, tersangka STPS memerintahkan tersangka RS segera menukarkan uang 1 miliar rupiah tersebut di salah satu money changer dalam bentuk pecahan mata uang Singapura dolar dan US dollar. Tersangka RS kemudian menyerahkan uang tersebut pada tersangka STPS di salah satu ruangan yang ada di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sisa 1 miliar yang dijanjikan tersangka AH akan diberikan pada Jumat. Baik, kami silahkan 3 orang penanya. Kita fokuskan terkait dengan perkara ini saja ya. Silakan. 1, 2, 3. Oke. Silakan di depan dulu, Mas Mario ya. Ya, terima kasih. Saya Mario Pasaribu dari Metro TV. Ya, saya ingin menanyakan. Pertama, bahwa setahu saya dalam hal berdirinya sebuah hierarki di daerah, itu jelas ada persinggungan antara eksekutif dan legislatif. Bahwa pola-pola anggaran seperti ini ialah bagian dari bagaimana ada semacam tingkat lobby, bagaimana pengesahan APBD itu agar bisa terketuk palunya, diberikan ruang pada legislatif yang dalam instrumen atau dalam bahasa politik saat ini dibilang kokir.
pokok pikiran. Artinya kalau dulu ada kayak kasus sebelumnya itu di PUPR dan aspirasi lah seperti Musa Zainuddin, Damayanti segala macam, dalam konteks ini dikatakan pokir. Apakah KPK sendiri sudah mengetahui ada semacam kuota-kuota dalam pembahasan dalam level di legislatif ini? Kalau dikatakan tadi saudara anggota dewan di sini sebagai wakil, tentu jatah atau kuota seorang ketua atau pimpinan itu jauh lebih besar. Dan kedua, dan ini hal-hal kayak gini nyata sekali diperdagangkan antara kuota anggota, pimpinan yang jatahnya jauh lebih banyak. Apakah KPK sudah melakukan mapping atau SWOT mana-mana koordinator selain AH untuk khusus di desa-desa dan berapa banyak desa? Dan misalkan salah satu pimpinan impuniasinya mendapatkan kuota hampir 40 atau sampai 50 miliar. Apakah KPK sudah sampai sana? Terus kedua, bagaimana juga persinggungan soal eksekutif? Setahu saya bahwa ini dalam sebuah pengesahan juga tentunya ada semacam kickback yang diterima oleh pihak eksekutif misalkan. Tidak hanya ada di wilayah legislatif. Nah, pertanyaan saya itu menyambung tadi, Pak, apakah memang juga baru beberapa hari diluncurkan SPI? Apakah hal ini bisa menjawab angka-angka tersebut? Nyatanya memang wilayah Jawa Timur itu termasuk wilayah yang sangat rentan. Belum 1 bulan Bangkalan, sebelumnya ada lagi. Ya, ini zona-zona merah seperti ini, apakah itu bisa menjawab soal integritas yang disampaikan KPK? Dan bagaimana juga dengan adanya pernyataan pimpinan KPK yang menyatakan bahwa ini apesnya aja. Bagaimana ini biar nggak apes coba? Artinya bahwa bagaimana pengembangannya ke wilayah-wilayah atau bahkan yang memiliki jatah kuota pokir yang lebih besar, agar ini tidak dikatakan apes. Lanjut Mas Ali, untuk kasus yang hari ini saja, saya ingin menanyakan bahwa hari ini untuk kasus dugaan suap pengurusan suap di perkara di MA, hari ini diperiksa Kasubag Humas dan jaringan MA, terus kemudian hakim MA dan juga panitra pengganti MA Saudara Arif Sabto Nugroho itu diperiksa, kira-kira apa yang didalami. Dan bersamaan dengan itu di hari yang sama KPK juga memeriksa Hakim Agung Sudrajat Dimyanti bersama Nurmanto. Itu apakah dilakukan konfrontir antara keempat orang tersebut? Untuk kasus yang lain, kasus dugaan korupsi pengadaan gedung DPRD di Morowali Utara, hari ini diperiksa tenaga ahli Gubernur Sulawesi Tengah